Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyu Susilawati. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A. Nomor induk mahasiswa 2021 0520 041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai e-governance. Dalam materi yang akan saya sampaikan ini memuat 1. Perlunya teknologi informasi bagi ilmu pemerintahan. 2. Perkembangan konsep dari government menuju governance. 3. Prinsip e-governance. 4. Penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu sebuah teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, serta dapat mengubah data dengan segala macam cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Pengertian ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi dalam hubungan dengan daerah, antar lembaga, serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Pengertian e-government. E-government adalah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun hubungan dengan warga negara, bisnis, dan pemerintah lainnya menjadi lebih baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi berkualitas dan transparan. Pengertian e-governance. E-governance adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan lain sebagainya. Perlunya teknologi informasi bagi ilmu pemerintahan. Teknologi informasi sangat diperlukan dalam ilmu pemerintahan karena pembangunan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Sehingga dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan aparat pemerintah dalam melakukan pelayanan. Tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Perkembangan konsep dari government menuju governance. Pada tahun 1990 terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma era government atau pemerintah menjadi era governance yang berarti kepemerintahan. Pergeseran ini dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-kepemerintahan seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara individu, sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pergeseran ini terjadi karena kapasitas pemerintah yang kurang mampu dalam memenuhi perubahan-perubahan dalam tatanan organisasinya. Misalnya, dengan terbentuknya organisasi internasional dan organisasi regional, tekanan sosial dan ekonomi, serta berkembangnya proses globalisasi, sehingga dengan demikian pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang dominan namun bergantung pada sektor lainnya. Prinsip-prinsip e-governance.
Prinsip masyarakat atau participants. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Tegaknya supremasi hukum, rule of law, dalam proses mewujudkan cita-cita e-governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law. Selanjutnya, kesetaraan atau equality. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas and efisiensi. Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yang yakni berdaya guna dan berhasil guna. Lalu, akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan masyarakat. Transparansi atau transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, berorientasi pada konsensus atau konsensus. Kenyataannya bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Selanjutnya, penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan. Penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan yaitu seperti pelayanan administratif, seperti pelayanan pengurusan KTP, pelayanan perizinan, pembayaran pajak, pelaporan pindah alamat, pelaporan kelahiran, pendaftaran pernikahan, pendaftaran siswa dan mahasiswa baru secara online, motor vehicle registration, informasi pelayanan kesehatan, perpanjangan surat izin mengemudi. E-governance juga dapat memperluas partisipasi publik, di mana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. E-governance juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya berkat adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi informasi sangat diperlukan dalam ilmu pemerintahan karena penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain serta dapat memudahkan berbagai urusan di pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi ini, maka berkembangnya konsep dari e-government menjadi e-governance terjadi pada tahun 1990. Pergeseran era e-government menjadi era e-governance adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-kepemerintahan. Agar pelaksanaan e-governance berjalan dengan lancar, maka harus terdapat prinsip-prinsip yang baik. Prinsip-prinsip e-governance seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi atau keterbukaan, peduli pada stakeholder atau usaha dunia. Selanjutnya yaitu berorientasi pada konsensus atau keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Kesetaraan dalam pelayanan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan yaitu seperti pelayanan administratif, seperti pelayanan pengurusan KTP, pelayanan perizinan, pembayaran pajak, pelaporan pindah alamat, pelaporan kelahiran, pendaftaran pernikahan, pendaftaran siswa dan mahasiswa baru secara online, motor vehicle registration,
informasi pelayanan kesehatan, perpanjangan surat izin mengemudi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.